Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ajwajihi wa durriyatihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin. Summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina ajma'in. Summa ila arwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat annallaha tagasham birrahmah wa maghfirah wa askumul jannah birahmatin insya'illahil fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abadan adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadaya dhalika kullih kulla nafsin wa lamhatin wa lahzatin wa hatratin yatribu biha ahlus samawati wal ard wa kulla syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kana uqaddimu baina yadaya dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamiruk wan nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin, yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di subuh hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memanjangkan umur kita dan memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Dapatlah kembali kita melaksanakan akan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan di dalam masjid yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan amal pahalanya serta dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidup kita di atas dunia. Amin amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pengajian kita yang telah lalu. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'il muslimina amin. Fa in ahsanta min nafsika birriya fala tadlubunna al-khalasa minhu bitarkil amal fatakunu qad aradaita syaitan bal alaika an tandura wa kullu amalin la tastati'u an ta'maluh illa khaithu yarakan nas kal haji wal jihadi wa talabil ilmi wa salatil jamaah wa ma zara majra dhalik fa alayka an tab'alahu zahiran kama amara Allah wa jahid nafsaka wasta'in billah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah ini bahwasannya ar-riya ibaratun 'anit talabil manzilah indan nasi bi'amalin yatagharrabu bi'mithlih illallahi kasalati wasiyam. Bahwasannya yang namanya riya itu adalah suatu pekerjaan yang mencari kedudukan di sisi manusia dengan melakukan amal-amal ibadah yang bisa mendekatkan diri dengan hal yang berupa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat dan puasa. Jadi hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah riya. Riya ini adalah amalan yang dapat merusak amal-amal ibadah kita. Jangan sampai ada di dalam diri kita, lebih-lebih di dalam hati kita, sifat-sifat yang tercela ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini orang yang sholat bisa jadi celaka, bagaimana yang tidak sembahyang? Ya, yang sholat aja bisa jadi celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Siapa mereka yang celaka hidupnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah itu, jadi disebutkan oleh Allah alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang berbuat riya. Jadi termasuk orang-orang yang celaka karena ibadahnya adalah orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Kemudian dia berbuat riya di dalam ibadahnya dan enggan menolong sesama umat manusia dengan barang yang berguna. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu minta kepada Allah dijauhkan daripada sifat riya ini. Karena kata Nabi Muhammad SAW,
sifat riya ini adalah syirik yang sangat tidak terlihat, ya, syirik yang kecil, ya, itu. Man sama'a sama Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Barang siapa yang berlaku sum'ah, maka akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sum'ahnya, atau diumumkan aib-aibnya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berlaku riya di atas dunia, maka dia akan dibalas riyanya tersebut, diperlihatkan amalnya di hari kiamat, namun tidak sedikit pun diberi pahala akan amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita hendaknya menghindari sifat-sifat yang tercela ini. Kenapa? Karena juga akan menghinakan kita sebagai manusia, di mana di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kada kebayang kita, ya, bagaimana di akhirat tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada seluruh penduduk akhirat bahwasannya kita beramal ibadah yang banyak, amal ibadah yang banyak, tapi tidak sedikit pun ada pahalanya, tidak ada ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hampa, tidak ada sama sekali. Nah, maka itu jangan sekali-kali, ya, hindari di dalam ibadah-ibadah kita perbuatan-perbuatan yang tercela, lebih-lebih perbuatan riya. Ini yang dapat merusak hati manusia dan dapat merusak amal ibadah manusia. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Tadhkirul Mustafa, beliau menyebutkan, andaikan manusia mau berpikir adil, pasti mereka menyadari bahwa apa yang ada pada mereka daripada ilmu, ibadah, apalagi perbuatan kebiasaan mereka, tidak membawa mereka melakukan itu semua kecuali dengan perbuatan riya terhadap manusia, dan hal itu menjadikan amal sia-sia, sebagaimana disebutkan oleh beliau di dalam Tadhkiratul Mustafa. Jadi sia-sia. Kayak apa orang bekerja sia-sia? Itu kan, bekerja sia-sia, beramal sia-sia. Maka itu di dalam sekarang ini kita berada di bulan haji, ya. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasannya ada orang-orang yang berangkat haji itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman 4 golongan mereka, ya, menunaikan ibadah haji 4 golongan mereka. Siapa golongan mereka yang menunaikan ibadah haji di akhir zaman? Pemimpin mereka berhaji untuk berlibur. Itu. Ini di akhir zaman, ujar Nabi seperti itu. Kalau pemimpin mereka berhaji, mereka berlibur, dianggapnya berlibur, bertamasya. Itu. Kemudian yang kedua, orang kaya di antara mereka berhaji tapi untuk berdagang. Nah, itu. Sudahkah ada yang kaya ini atau belum? Nah, kalau belum berarti belum akhir zaman lagi nih. Itu, ya. Masih panjang lagi dunia ini umurnya. Itu. Tapi kalau ada berarti sudah alamat akhir zaman. Itu. Kemudian orang-orang fakir daripada mereka berhaji tapi hanya untuk minta-minta di sananya. Itu, berhaji tapi untuk minta-minta. Dan orang-orang alim di antara mereka
berhaji hanya untuk mencari popularitas, kemasyhuran. Nah itu. Jadi 4 ini kata Nabi Muhammad SAW semuanya adalah perbuatan tercela yang pastinya di dalamnya mengandung penyakit riya. Itu. Maka itu jika seseorang hamba bersifat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepadanya nanti, lihatlah bagaimana engkau dulu hidup di dunia menghinakan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab perbuatan riyanya itu, Allah berkata kepada dirinya nanti di yaumil qiyamah. Apa kata Allah? Bagaimana engkau dulu menghinaku hidup di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana tidak menghina Allah, ya? Jadi beramal ibadah bukan untuk Allah tapi untuk manusia, untuk dilihat dan untuk disanjung oleh manusia. Nah, maka itu kata Ibrahim ibn Adham radhiyallahu an, seorang sufi yang sangat terkenal, beliau mengatakan, jangan kamu bertanya kepada saudaramu tentang puasa yang dikerjakan olehnya. Jadi kalau bulan puasa jangan bertakun lawan kawan, puasa kapian, jangan. Itu. Kenapa? Karena jika dia menjawab aku sedang berpuasa, maka jiwanya senang akan hal tersebut. Itu. Orang kalau kita takuni, pian puasakah? Lalu inya menyambat, inggih puasa. Nah, berarti tatkala dia mengucapkan dirinya berpuasa, maka di saat itulah jiwanya, batinnya, hatinya yang sangat dalam akan mengatakan dan senang akan hal tersebut. Nah, dan jika dia menjawab aku tidak berpuasa, maka jiwanya, kata Imam Ibrahim ibn Adham, jiwanya akan susah dengan hal tersebut. Itu. Jadi dua jawaban ini dua-duanya termasuk riya. Nah itu. Jadi yang pertama, tatkala dia menjawab bahwasannya dirinya menjalankan ibadah puasa, dia senang. Tatkala dia mengatakan dia tidak berpuasa, dia tidak senang, sedih kepada dirinya, itu juga adalah riya. Luar biasa ya. Itu. Maka itu kata para ulama, kalau kita ditanya orang, sudahkah sembahyang? Sudahkah puasa? Pian lagi puasakah? Jangan menjawab, ya saya lagi puasa. Jangan. Tapi pilih jawaban yang lain. Itu, pilih jawaban yang lain. Sepertinya saya hanya menahan lapar aja. Puasa kada juga Bang, tapi hanya menahan lapar aja. Nah, padahal menahan lapar itu kan juga puasa. Nah itu, ya. Jadi jangan disebutkan ibadahnya, tapi beri jawaban yang lain daripada menyebutkan ibadahnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar hati kita selamat daripada membanggakan akan ibadah. Nah itu. Jadi bangga dengan ibadah. Itu. Apalagi sampai dilihat orang, ya kan? Nah, itu. Fa in ahsanta min nafsik birriya. Lalu jika engkau merasa dirimu itu, di dalam dirimu itu terdapat hal riya, penyakit riya, fala tadlubunna khalasa minhu, maka kata beliau, janganlah engkau menuntut kebebasan daripada riya tersebut dengan meninggalkan amal ibadah, bitarkil amal. Jadi kalau engkau sudah mengetahui bahwasannya dirimu itu riya, suka membanggakan, pengen dilihat oleh orang lain, jangan kamu meninggalkan amal ibadahmu. Itu.
Jangan kamu meninggalkan akan amal ibadahmu. Fatakunu qad ardaita syaiton. Karena kalau engkau meninggalkan amal ibadahmu, berarti sama saja engkau meridhoi syaiton yang merusak kepada dirimu. Jadi kalau memang kita sudah mengetahui itu dalam diri, ini kita sembahyang ini karena hendak dilihat orang, ini kita ibadah ini karena pengen dilihat orang, ini kita bersedekah ini karena memang ingin dilihat orang. Kata beliau, teruskan dengan riakmu itu, teruskan dengan banggamu itu, teruskan ibadahmu yang dengan banggamu itu, teruskan. Jangan kamu menjadi sebab membikin syaitan ridho dengan dirimu. Itu. Jadi walaupun kita dengan ria, teruskan aja ibadahnya, jangan berhenti. Itu, jangan berhenti. Kenapa? Karena suatu saat engkau akan membiasakan hatimu dan dirimu dengan sifat ikhlas. Itu. Ya, jadi memang harus latihan semuanya itu ya. Harus latihan. Tidak bisa langsung simsalabim, tidak bisa. Harus latihan, memaksa diri, mendidik hati, mendidik perasaan yang ada di dalam diri kita sehingga bisa terkontrol jiwa dan sanubari kita ini. Nah, jadi kita yang harus mengontrol diri kita. Jangan kita nyuruh orang mengontrol diri orang. Tidak. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur hati orang lain. Kita tidak bisa mengatur hati orang lain. Kita tidak bisa mengatur sanubarinya orang lain. Kita tidak bisa mengatur pikiran orang lain. Ya kan? Tapi kita bisa mengatur dan mengontrol diri kita. Maka di saat itulah kita diperintahkan untuk mengontrol dan mengatur diri kita, terutama hati kita. Jangan sampai berbuat hal-hal yang tercela. Jangan nyaci maki orang. Yang jangan nyaci maki orang ini siapa? Ya kita yang punya diri, yang bisa mengontrol diri. Itu kan? Jangan suudzon dengan orang lain, berprasangka tidak baik dengan orang lain. Siapa yang harus mengontrolnya? Ya kita yang punya diri. Itu. Kita yang punya diri, kita yang punya pikiran, kontrol diri kita. Jangan sampai kita mengerjakan yang tidak baik. Begitu juga sifat riya. Kalau kita sudah membiasakan, walaupun pertama-tamanya kita pengen dilihat oleh orang dengan ibadah kita, jangan kau tinggalkan, kata beliau. Ibadahmu jangan kau tinggalkan. Lanjutkan terus amal ibadahmu sampai engkau bertemu dengan yang namanya ikhlas. Nah, karena manusia ini ketuhukannya mau juga sudah. Iya kan? Itu sifat manusia tuh. Ketuhukannya mau juga sudah. Aduh, buhan Nyai, ternyata sakit hati. Kenapa? Mbah ibadah hendak melihat orang terus. Nah, di saat itu dia akan ketemu dengan yang namanya ikhlas. Itu. Kalau sudah dia merasa sumpek, merasa tidak bahwasannya ria itu tidak baik berada di dalam dirinya. Bal alaika an tandura. Bahkan bagi dirimu dapat merenungi kenapa engkau melakukan amal ibadah tidak mengharap ridhonya Allah, tapi mengharap ridhonya orang lain. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mengharap ridhonya manusia itu adalah angan-angan yang tidak akan pernah tercapai selama-lamanya. Itu. Kalau berharap manusia ridho dengan kita, senang dengan kita, lihat aja, selama-lamanya manusia itu tidak akan pernah senang dengan kita. Apalagi zaman wayah ini nih, berbuat baik disalahkan orang, berbuat jahat tambah lagi disalahkan orang. Iya kan? Ini zamannya sudah. Berbuat baik
ada aja orang yang protes sama kita. Apalagi kita berbuat tidak baik, tambah banyak lagi yang protes sama kita kan, seperti itu. Nah, jadi jangan meminta, mengharap ya ridhonya manusia, jangan. Itu. Berusaha latih diri kita tidak mengharap ridhonya manusia. Ya, mau manusia senang, mau manusia memuji kita, mau manusia mengatakan kita orang alim ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Itu. Dan jangan minta SK-nya dengan manusia. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah engkau dapatkan selama-lamanya. Nah itu. Jadi jelas ya. Jangan minta manusia yang senang, tapi minta agar Allah Subhanahu wa taala yang senang melihat amal ibadah kita. Sehingga karena kita berharap Allah Subhanahu wa taala senang dengan amal ibadah kita, maka kita akan terus-menerus memperbaiki amal ibadah kita. Maka itu kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, biasakan dirimu itu, kata beliau, jangan hanya mengerjakan yang banyak, fokus kepada yang banyak jangan, tapi biasakan dirimu itu fokus kepada kesempurnaan. Gitu. Jadi jangan hanya mengerjakan yang banyak tapi tidak sempurna. Itu kan? Kejar yang sempurna, sekalipun sedikit tapi sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyatakan kehidupan dan kematian yang ada di atas dunia ini semuanya menguji kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling sempurna amal ibadahnya. Tidak dinyatakan yang paling banyak amal ibadahnya. Itu kan? Jadi fokuslah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada penerimaan amal ibadah itu. Itu. Penerimaan amal ibadah itu. Sedikit asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita mengerjakan yang banyak tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi para ulama-ulama pun mereka menyatakan, mengajarkan kepada kita, jangan ya menambah amal ibadah yang baru kalau satu ibadah yang sudah kita biasakan itu belum sempurna. Jangan menambahi amal ibadah yang baru sekiranya yang sudah kita gawi aja belum sempurna. Jangan. Dilarang seperti itu. Kenapa? Karena akan membebani diri kita. Itu yang satu aja yang biasa kita kerjakan seperti sembahyang isyraq nantinya, nah itu aja udah digawi dulu 2 rakaat aja sembahyang isyraqnya, jangan mau nambah-nambah. Kenapa? Jadi beban dirimu nanti. Sempurnakan yang satu, baru kamu tambah yang lainnya. Itu baru kamu tambah yang lainnya. Jadi sempurnakan aja duhanya. Tidak apa-apa duhanya 2 rakaat, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang ukurannya kita. Ya kan? Kita belum jadi orang betul-betul soleh, belum juga. Mau jadi wali juga belum kita. Siapa yang mengatakan kita wali? Paling orang menyambar kita wawalaan aja. Ya kan? Kutub juga kita belum, masih kutub-kutuban. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi rutinkan, istiqomahkan amalanmu sampai dia betul-betul sempurna, baru kamu menambah amalan yang baru. Kalau belum sempurna amalan yang biasa kamu kerjakan, jangan nambah-nambah yang baru lagi. Nah itu bahasa kita itu, makan aja dulu, nang nyata aja dulu, nang dinikmati, kaina lain lagi. Ya kan, di hadapan sudah ada makan, orang menyaruh kita di muka kita, anu jarako embah ini mbah saru iki pian pulang lah. Nah yang disaruh orang kan belum tentu makanannya seperti nang kita hadapi nyamannya. Nang nyaman aja dulu nang dimakan, nang di belakangan nanti. Seperti itu. Jangan sampai bikin kecewa. Iya kan? Berharap wah seorang kada makan. Kenapa? Karena habis ini orang bertasmiyah. Ya kan, pikirannya apa? Kambing makannya. Tahu-taunya sampai di sana
lakatan sama inti aja nang keluar. Nah itu kan, jadi bikin kecewa kita. Akhirnya sampai di sana ndak ada kambingnya, ya kan? Hanya ayam biasa aja. Lalu kita kecewa. Bah kayak apa nih tuan rumah nih, maka acaranya tasmiyah ayam nang keluar lah. Ini menyalahi nih daripada sunnah. Padahal bukan orang yang menyalah, orang yang mengundang kita yang salah, kitanya yang salah. Kenapa? Bawa hati tidak baik duluan. Nah itu kan, itu. Nah maka itu jangan seperti itu. Fa kullu amalin la tastati'u an ta'maluh illa haitsu yarakan nas. Adapun setiap amal-amal ibadah yang engkau tidak mampu melakukannya kecuali pasti manusia akan melihatmu, maka teruskanlah amal ibadahmu itu. Seperti apa? Seperti haji, ya, ibadah haji kayak apa hendak ada kelihatan orang, mau seduniaan orang melihat, ya kan? Tidak bisa. Nah itu teruskan saja kata beliau. Seperti jihad, ya kan? Itu tidak bisa kita jihad sembunyi-sembunyi, tidak bisa, ya kan? Itu. Wa talabil ilmi, menuntut ilmu juga kata beliau, itu memang dilihat, harus dilihat oleh orang lain. Nah kalau itu kerjakan saja semuanya. Wa sholatil jamaah, seperti sholat berjamaah, memang harus dilihat oleh orang lain, maka laksanakanlah itu. Wa majara majra dzalik fa alaika an tab'alahu zahiran kama amarakallah, ya. Maka saat itu bagimu untuk mengerjakan ibadah yang memang kelihatan oleh orang banyak secara terang-terangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada dirimu. Jadi kalau memang sudah diperintahkan oleh Allah untuk kita dilihat oleh manusia, nah perbaikilah niatmu, ya, perbaikilah niatmu. Haji memang hendak berharap dapat pahala yang besar, ya kan? Karena tidak ada pahala yang lebih pantas bagi orang yang mendapatkan haji yang mabrur kecuali balasannya hanyalah surga. Luar biasa, haji mabrur, ya, haji mabrur. Maka itu semua jamaah haji itu ingin agar dirinya mendapatkan haji yang mabrur, mabrur, ya. Nah, haji yang mabrur itu kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an adalah haji yang dimulai dari rumahnya. Dari rumahnya terkala dia mau berangkat sampai dia balik ke rumahnya lagi setelah selesai melaksanakan ibadah haji, itu dia mengerjakan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu haji mabrur menurut versinya Imam Al-Ghazali. Ada orang tolak haji, tolak umroh, ya, di dunia, di kampungnya sembahyangnya luar biasa, gobliyah subuh, ya, gobliyahnya tidak pernah ketinggalan, ba'diyahnya tidak pernah ketinggalan. Taunya sampai di sana karena sibuk berkisahan lawan kawan sekamar, akhirnya kada tegawi lagi. Ini musibah, ini musibah, ya kan? Di kampung, waktu dia di kampung, dia kuat aja berjalan ke masjid untuk sembahyang berjamaah, ya. Tapi terkala haji, alasannya jauh lah, itu kan, alasannya jauh lah. Yang disalahkan pemerintah, mandak kejauhan benar, itu kan, itu. Padahal tidak keluar daripada kampung Makkah Al-Mukarramah, itu kan, kampung haram. Di Mekah itu ada kampung namanya Haram, yaitu sekitaran Masjidil Haram itu haram, ya kan. Kalau Mekahnya besar kampungnya, itu kan, seperti Banjarmasin. Banjarmasin kan besar, tapi amun bekauman sekitaran Masjid Al-Mutakin ini aja. Nah, masih dalam seputaran masjidnya saja kita sudah hendak kuat lagi, itu. Makanya itu latihan banyak-banyak berjalan sebelum menunaikan ibadah umroh, sebelum menunaikan ibadah haji. Nah kalau umroh kan pasti hotelnya parak-parak, itu kan. Kalau haji kan jauh-jauh asramanya, itu. Maka itu perlu semangat,
Nah, perlu semangat dan keikhlasan di dalam menjalankannya, sehingga semua amal ibadah yang kita laksanakan itu semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, panjangkan umur kita dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua aktivitas kita, berkahi umur kita, berkahi rumah tangga kita, berkahi anak keturunan kita, dan berkahi kampung halaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal ibadah yang kita laksanakan di dalam Masjid Muttaqin yang mulia ini, dan mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidup kita di atas dunia, dan mudah-mudahan yang sedikit dari amal ibadah kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat bulan haji, dengan berkat kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala